Om Swastiastu. Pada kali ini kita akan membahas teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Lila Mahlaksmi dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Emalasari. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Chandrayani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas 3 bahasan. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan setelah pandemi COVID-19 akan dibawakan oleh langsung saya sendiri. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai pentingnya teknologi sebelum COVID-19 dalam pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada saat sebelum masa pandemi COVID, guru itu belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi di sekolah. Yang ada, untuk pemaksimalan teknologi itu hanyalah dimanfaatkan oleh operator-operator yang ada di sekolah. Selain itu juga, teknologi ini sebelum masa pandemi COVID hanya dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran, bukan digunakan sebagai proses pembelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pentingnya penggunaan atau pemanfaatan teknologi setelah masa pandemi COVID-19. Adapun untuk yang pertama yaitu guru dan peserta didik dipaksa mampu menggunakan teknologi. Guru yang kebanyakan, apalagi guru yang sudah berusia lanjut tersebut tentunya masih sangat kesulitan dalam pengadaptasian teknologi. Namun dalam masa pandemi COVID ini tentunya mau tidak mau guru dan peserta didik harus dipaksa untuk mampu menggunakan teknologi itu secara maksimal. Lalu untuk yang kedua yaitu teknologi digunakan sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam masa pandemi COVID tersebut, segala sesuatu dalam proses pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi, baik berupa Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp Group, dan sebagainya. Lalu untuk yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, interaktif, kolaboratif, peningkatan efisiensi, dan persiapan masa depan. Apa sih maksud dari keenam dari makna-makna ini? Jadi yang pertama itu aksesibilitas, di mana peserta didik dan guru-guru juga melaksanakan pembelajaran ini melalui platform online, yang mana ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua yaitu fleksibilitas. Jadi, dalam proses pembelajaran ini menggunakan teknologi, pembelajaran akan berlangsung secara fleksibel. Guru dapat mengatur jadwal dan mengakses materi sesuai dengan kebutuhan, begitu juga dengan peserta didik. Lalu untuk yang ketiga yaitu interaktif, di mana misalnya dalam pemanfaatan platform Zoom. Jadi, guru dan peserta didik itu akan berinteraksi secara langsung. Tidak hanya terbatas mengenai WhatsApp Group saja. Jadi inilah pentingnya pemaksimalan penggunaan teknologi. Lalu untuk yang keempat yaitu kolaborasi, di mana peserta didik ini meskipun terikat pembelajaran yang jarak jauh seperti itu, jadi mereka tetap melakukan kolaborasi yaitu dengan pelaksanaan tugas-tugas kelompok. Nah, mereka dapat melakukan diskusi melalui WhatsApp Group ataupun melakukan Zoom meeting seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu untuk yang kelima yaitu peningkatan efisiensi. Jadi efisiensi di sini yaitu kita bisa hemat waktu, hemat biaya dalam perjalanan ke sekolah, mungkin yang biasanya menghabiskan bensin atau menghabiskan makanan untuk jajanan di luar itu bisa menghemat ketika dalam proses pembelajaran daring ini. Lalu untuk yang terakhir, teknologi ini sebagai persiapan masa depan. Untuk masa depan tentunya teknologi akan semakin terus berkembang. Nah, bayangkan saja jika kita pembelajaran sebelum masa pandemi ini sangat minim penggunaan teknologi, sedangkan setelah masa pandemi COVID ini sangat besar penggunaan teknologinya, sehingga penggunaan teknologi ini akan sangat meningkat pesat. Pertanyaan yang kedua yaitu teknologi, media, dan metode pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada karakteristik peserta didik post Gen Z adalah
Kelas Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 2013 hingga saat ini, yang dikenal dengan generasi Alpha, memiliki ciri khas yakni melek dengan penggunaan teknologi, akrab dengan penggunaan media sosial, dan tidak dapat dibatasi oleh aturan tertentu yang mengikat mereka. Nah, anak-anak yang lahir pada generasi Z atau Alpha ini memiliki jiwa inovasi, memiliki pemikiran yang terbuka karena mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan keberagaman. Teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran contohnya laptop, handphone, LCD, proyektor, dan augmented reality. Media pembelajaran yang diterapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti e-book, komik digital, platform digital seperti Kahoot, Squeezes, Canva, ataupun YouTube yang mampu membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Namun, sesekali guru dapat mengajak siswa berkeliling di sekitar lingkungan untuk menggunakan media permainan tradisional dan media yang nyata. Yang ketiga yaitu anak generasi Alpha yang memiliki sikap tidak suka aturan dan mudah bergaul, maka guru dapat menggunakan metode pembelajaran diskusi agar anak terbiasa berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Selain itu, guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran problem solving, yakni metode dengan cara penyajian bahan pembelajaran dengan menyajikan suatu masalah sebagai tolak pembahasan untuk dianalisis oleh peserta didik. Nah, metode pembelajaran ini sangat baik diterapkan karena metode ini memberikan siswa kebebasan untuk berpendapat, memanfaatkan segala potensi diri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan melatih cara berpikir kritis. Pertanyaan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Teknologi dalam pembelajaran abad 21 sangat memberikan manfaat di bidang pendidikan. Banyak perangkat atau aplikasi yang berbasis teknologi yang menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad 21. Kecakapan tersebut seperti kecakapan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi, informasi, dan juga media. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk guru yang pertama yaitu guru harus memanfaatkan sarana teknologi untuk media komunikasi bersama siswa secara virtual yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan untuk media sosialnya yang ada seperti YouTube, Telegram, WhatsApp, dan juga Google Drive digunakan guru sebagai bahan dalam memberikan materi atau mengumpulkan tugas. Yang kedua, guru juga memanfaatkan teknologi untuk mengubah materi pelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dengan membuat pembelajaran berbasis audio, visual, atau audiovisual yang mudah dipahami dengan menggunakan aplikasi Canva, Capcut, PowerPoint, Flipmora, dan juga KineMaster. Yang ketiga, yaitu guru juga akan memanfaatkan teknologi untuk membuat kelas digital atau pembelajaran berbasis elektronik melalui aplikasi Quizzes, Kahoot, Google Classroom, dan juga elektronik dalam proses belajar mengajar. Sedangkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk siswa yang pertama yaitu teknologi dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan sumber pembelajaran melalui aplikasi Google Chrome, YouTube, Google Scholar, dan juga perpustakaan digital. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi juga digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam membuat tugas video dengan menggunakan aplikasi Canva. Yang ketiga yaitu siswa juga akan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran. Salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran, khususnya kolaborasi siswa, yaitu terdapat pada Google Doc, yang digunakan untuk membuat tugas secara berkelompok yang dapat diedit oleh banyak orang pada waktu yang bersamaan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.